Hai guys, perkenalkan nama aku Elisa Gunawan dengan NRP 13011180003. Perkenalkan, nama saya Dadan Argianto. Hai teman-teman, nama aku Livia Tanjung. Hari ini kita akan membahas tentang Hitachi Construction Machinery. Hitachi Construction Machinery adalah perusahaan peralatan konstruksi Jepang yang bergerak di bidang manufaktur, penjualan dan layanan mesin konstruksi, mesin transportasi, serta mesin dan perangkat lainnya. Ini adalah anak perusahaan dari grup Hitachi. Hitachi Construction Machinery didirikan pada tahun 1970 dan terlibat dalam produksi ekskavator mekanis pertama di Jepang. Perusahaan ini kini telah menjadi produsen peralatan konstruksi utama di dunia. Sejak paruh kedua tahun 1980-an, HCM telah menerapkan strategi ekspansi global dengan menciptakan basis penjualan dan manufaktur di Amerika Utara, Eropa, dan Asia. Pada permulaan tahun 1990-an, HCM tertarik ke Cina bukan karena pabriknya, tetapi karena pasarnya. Karena ia mengantisipasi perkembangan ekonomi di Cina yang kuat. Setelah mengevaluasi lokasi manufaktur di Cina, HCM membuat daftar kandidat di beberapa wilayah. Sekitar waktu itu, Cina mengeluarkan pidato Tur Selatan dengan Xi Jinping yang bagi kota Hefei berarti tekanan untuk membawa masuk modal asing. Tetapi Cina memiliki risiko dalam penggunaan lahan. Misalnya, perusahaan mungkin memiliki file perjanjian sewa 50 tahun untuk menggunakan properti, kemudian tiba-tiba diminta untuk mengembalikan properti. Kebijakan preferensial yang ditetapkan oleh pemerintah daerah juga memiliki risiko dan yang memiliki efek terhapus oleh kebijakan pemerintah pusat. HCM merupakan satu dari 5 perusahaan yang diakui sebagai bisnis kelas A oleh Biro Perpajakan Provinsi Anhui atas upayanya dalam menjaga hubungan baik dengan pemerintah daerah dan karyawan. Ini membuat segalanya nyaman bagi perusahaan dalam berbagai cara. Selanjutnya, mesin konstruksi global dan Cina. Ini adalah tabel permintaan untuk ekskavator hidrolik. Ada 5 jenis mesin penggali dan pemuatan dengan penjualan tertinggi secara internasional adalah sebagai berikut. Ekskavator hidrolik, mini ekskavator, wheel loader, bulldozer, dan Lexus. Negara-negara ini memiliki lebih dari 60% pangsa pasar yang sekarang lebih kecil dari Jepang, Amerika Utara, atau pasar dari negara maju lainnya. Terbukti, keberhasilan produsen mesin konstruksi sangat bergantung pada keberhasilannya di Cina dan pasar negara berkembang lainnya. Dan selanjutnya aku bakal jelasin alasan kenapa Hitachi Construction Machinery memilih masuk ke pasar Cina. Nah, ada 2 alasan, yaitu yang pertama, Cina memiliki pertumbuhan ekonomi yang sangat bagus. Karena pada tahun 1960, GDP Tiongkok ini sebesar 59,72 miliar US dollar. Dan pendapatan di Cina ini selalu mengalami peningkatan terus-menerus. Bahkan pada tahun 2018 ini, GDP Tiongkok Cina itu sebesar 13,61 triliun US dollar. Lalu yang kedua itu karena harga pembuatan mesin konstruksi seperti bagian-bagian sederhana kayak struktur pelat dari pelat baja yang dilas, kayak boom, arm, dan bucket itu tuh jadi lebih murah di Cina. Nah, selanjutnya aku bakal jelasin bahwa Hitachi Construction Machinery di Cina ini mengalami pergantian sistem kerjasama sebanyak 3 kali. Yang pertama itu adalah joint venture, yaitu usaha kerjasama antar 2 atau lebih perusahaan yang berbagi kepentingan yang sama dalam sebuah perusahaan bisnis atau pelaksanaannya. Lalu yang kedua itu ada wholly owned subsidiary, yaitu yang biasa kita sebut sebagai cabang perusahaan di luar negeri, di mana kepemilikannya itu bersifat menyeluruh bagi perusahaan tersebut. Nah, wholly owned subsidiary ini dapat dicapai dengan cara perusahaan membangun cabang pabrik dari awal atau mengambil alih kepemilikan perusahaan atau yang biasa kita sebut sebagai akuisisi lokal. Dan dengan begitu, ia tidak perlu mulai dari awal dan hanya tinggal mengembangkan saja. Lalu yang ketiga ini adalah post joint venture management. Post joint venture management di sini itu sama seperti joint venture yang di awal, akan tetapi manajemennya itu lebih diperbaharui.
Nah, selanjutnya aku bakal jelasin lebih rinci awal terbentuknya joint venture di Hitachi Construction Machinery di Cina. Nah, awalnya itu pada bulan April 1995, joint venture bernama Heavy Hitachi Excavating Equipment Co. Ltd. diciptakan di zona pengembangan teknologi ekonomi di luar Heavy, agak jauh dari Heavy Mining. Joint venture ini terlibat dalam produksi hidrolik eskavator. Nah, pada saat itu pemegang saham utamanya itu adalah pihak Heavy Mining dan Mitsubishi Shoji. Tetapi juga ada perusahaan investasi yaitu Q Yonghan. Nah, perusahaan itu dimulai dengan total 320 karyawan dengan lebih dari 20 karyawan ekspatriat dari Jepang dan 300 karyawan dari Heavy Mining. Nah, Hitachi di sini itu tidak hanya bertanggung jawab untuk fungsi penjualan, manufaktur, teknologi produksi, manajemen produksi, dan pengadaan, tetapi juga bertanggung jawab atas manajemennya. Karena itu, Hitachi memiliki 55% saham mayoritas dan telah menyediakan ketua dewan dan jenderal manajemen joint venture. Nah, yang kedua ini, kan anggapannya Hitachi Construction Machinery di Cina itu sebagai perusahaan asing yang masuk ke pasar Cina, maka ada kebijakan liberalisasi pasar dari pemerintahan Cina. Nah, mesin konstruksi Heavy Mining itu awalnya tidak bisa menyesuaikan diri hingga akhirnya kehilangan daya saing pasarnya. Setelah merger, Hitachi itu membuat beberapa proposal untuk menghidupkan kembali operasi Heavy Mining-nya itu. Nah, yaitu dengan cara mereka membangun pabrik suku cadang untuk mesin konstruksi Hitachi di dalam Heavy Mining yang mempekerjakan sekitar 300 orang pekerja yang memfokuskan pada pembuatan struktur pelat dan memasuknya ke joint venture dengan menggunakan fasilitas produksi yang diberikan oleh Hitachi Construction Machinery di Cina. Dan selanjutnya aku bakal jelasin apa sih penyebab pembubaran joint venture dan berpindah ke wholly owner subsidiary. Nah, di sini itu ada 4 faktor. Yang pertama itu, selama 3 tahun berturut-turut, operasi Heavy Mining itu mengalami kinerja yang buruk. Bahkan kinerja yang diantisipasi oleh operasi Heavy Mining ini tuh gagal terwujudkan. Dikarenakan pola pikir bahwa persepsi joint venture akan rusak jika perusahaan milik negara yang bertindak sebagai mitra joint venture berkinerja buruk. Sehingga di sini perusahaan milik negara itu mengkompensasi kekurangan dari operasi Heavy Mining dan membuat tabel joint venture non-profit. Lalu yang kedua ini, operasi Heavy Mining ini tidak dapat dibubarkan karena Hitachi memiliki banyak karyawan. Dan karena Hitachi merupakan perusahaan lokal yang kuat, maka banyak mantan karyawannya itu bekerja sebagai eksekutif di kota atau pemerintah. Lalu faktor yang ketiga itu, pada bulan Juli 1998, direksi akhirnya memutuskan untuk membubarkan perjanjian joint venture. Akan tapi di luar perhatian efek negatif pada ekonomi lokal, kedua perusahaan itu akhirnya menyepakati 2 langkah untuk mendukung Heavy Mining. Yang pertama, tidak hanya untuk HCMC atau Hitachi Construction Machinery China yang membeli kembali 25% saham joint venture dari Heavy Mining, terlepas dari kerugian usaha. Akan tetapi, HCMC ini juga membayar biaya karyawan Heavy Mining ini. Nah, yang kedua ini adalah membuat kesepakatan memberikan prioritas ke Heavy Mining untuk suku cadang guna mendukung volume produksi perusahaan. Lalu faktor yang keempat ini, karena pembubaran joint venture ini, maka muncullah sebuah masalah pada default kontrak, yaitu pihak dari Heavy Mining ini tidak puas dengan penetapan harga aturan yang dijabarkan dalam perjanjian tersebut, dan akhirnya sengaja membuat perjanjian menjadi terlambat. Karena HCMC ini sudah terikat dengan perjanjian yang tidak mengizinkan pengadaan dari vendor lain, hal itu berdampak besar pada lini produksi HCMC. Nah, salah satu kegagalan Heavy Mining dalam mempertahankan standar praktik perdagangan internasional itu seperti tidak mengembalikan peralatan yang dipinjamkan oleh HCMC, membuat suku cadang HCMC palsu, dan memasuk suku cadang HCMC ke produsen lain. Sehingga di sini tuh pemimpin HCMC mengambil tindakan hukum dan kedua perusahaan mengadakan arbitrase. Nah, sebenarnya
Dalam metode di Cina itu ada dua untuk menyelesaikan sengketa secara hukum, yaitu litigasi di pengadilan dan arbitrase melalui organisasi yang dibuat untuk tujuan tersebut. Nah, litigasi di Cina itu sebagian besar mirip dengan litigasi perdata di Jepang. Namun, arbitrase ini tidak dilakukan di pengadilan dan ketika perselisihan ini muncul, keputusannya itu diberikan secara bersama, disepakati arbiter, yaitu berganti hingga akhirnya berganti ke wholly owned subsidiary. Selanjutnya, penyebab bergantinya wholly owned subsidiary menjadi post joint venture management. Permintaan yang cepat dan pasar kendaraan bekas yang meroket, pekerjaan yang sebelumnya dilakukan dengan ekskavator gaya Jepang ini tidak sesuai dengan kebutuhan pasar di Cina, dan sebagainya. Sehingga Hitachi meneliti caranya pelanggan menggunakan peralatan mereka. Yang pertama, pada tahun 1998 mengembangkan mini ekskavator jenis ZAXI S60 yang dirancang khusus untuk pasar Cina. Yang kedua, Hitachi berhasil memproduksi mesin berbiaya rendah dengan tingkat kualitas yang sama diharapkan di Jepang, sehingga menjadi sumber kekuatan Hitachi secara keseluruhan. Yang ketiga, pada tahun 2008, Hitachi menciptakan sekolah untuk mengembangkan teknis dan mensponsori kompetisi keterampilan. Hitachi School Technical merupakan kerjasama bersama dengan sekolah pelatihan kejuruan lokal serta pertama kalinya Hitachi berinvestasi di pengecer Shandong Qingdao Chengri Construction Machinery dan sedang dalam tahap perencanaan menciptakan struktur penjualan langsung. Kesimpulannya, dengan memanfaatkan pengalaman industri yang luas, keunggulan teknis, dan jejak global, Hitachi hadirkan mesin dan peralatan yang sangat canggih, mulai ekskavator, wheel loader, truk dump, hingga peralatan pemadatan dan kren yang memastikan efisiensi yang lebih baik, serta operasi yang lebih tenang dan beban yang lebih rendah pada lingkungan.